media ya, orang nggak pernah konfirmasi ke saya, hanya main analisis ngawur saja gitu ya. Jadi saya ini guru besar itu memang prosesnya ya 2 bulan lebih itu saya sudah disetujui, tapi SK sampai turun itu memang kurang lebih 3 bulanan ya. Ya karena saya memang sesuai sarannya Pak Jokowi, saya suruh ngalah aja, suruh diem aja. Nah ini hebatnya Pak Jokowi gitu, walaupun disakiti terus gitu ya, kita suruh tetap ngalah aja. Untuk pendirian prodi ataupun akreditasi itu ijazah saya nggak ada, padahal udah kita kirim. Nah ini yang seringkali terjadi dan bukan dialami oleh saya sendiri, banyak dari kampus-kampus juga ada, bahkan dulu tulisan saya hilang semua gitu, jurnal-jurnal internasional, Scopus dan sebagainya hilang. Nah kita kemudian masukkan kembali, bukan berarti kita bohong berubah-berubah, memang sistemnya sering error gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama Pendawa TV Channel. Sebelum perbincangan ini, kita lanjut dengan Pak Profesor Paiman. Jangan lupa dukung TV channel kita, like, komen, dan subscribe-nya. Siapa yang mendukung, insya Allah dimurahkan rezekinya, dimuliakan Allah, dan dilindungi dimanapun berada. Amin. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak Prof? Baik. Lama ini gak kelihatan nih Pak Prof. Dengar kabar nih banyak-banyak urusan kampus dan pengajian aja saya dengar. Iya, betul. Iya kan? Iya. Alhamdulillah, ya kan? Pak Prof. Ini kan belakangan ini melihat perkembangan isu ijazah palsu Pak Jokowi sampai sekarang ini tidak kunjung usai. Ya kan? Bahkan menyeret nama Pak Prof. Mengusik dan kehidupan Pak Prof. Bagaimana ini pendapat Pak Prof nih ngasih ini terus gimana Pak Prof? Iya, saya kira isu ijazah Jokowi ini kan harusnya kan sudah clear, sudah selesai ya. Iya. Karena memang sudah di ranah hukum. Cuman memang kemarin berkas dari Polda, polisi dikembalikan oleh kejaksaan. Iya, Nah, tapi kalau saya melihat begini loh, bahwa ijazah Jokowi ini harusnya sudah bisa diselesaikan karena lembaga yang mengeluarkan ijazah yaitu Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan sudah menyatakan Jokowi kuliah, Jokowi lulus, ijazahnya nomornya sekian dan sebagainya. Bahkan teman-teman kuliahnya pun juga sudah bersaksi, ya kan? Dan juga dalam rekam jejak di politiknya Jokowi itu sudah teruji saat yaitu Wali Kota Solo, Gubernur DKI, dan Presiden 2 kali. Nah, ini heran juga kemudian merembet ke diri saya. Padahal kalau kita lihat, kan ijazah Jokowi itu sudah digunakan tahun 2004. Ya kan, untuk wali kota ya kan, beliau kan pemilihannya kan 2004, dilantiknya 2005. Nah itu kan sudah menggunakan ijazah itu, tapi kenapa tiba-tiba yaitu melibatkan saya tahun 2012 dicetak di Pramuka, pasar Pramuka, kan ini nggak nyambung gitu kan, udah digunakan. Sedangkan saya pun juga tidak tahu menahu kan, sudah saya jelaskan dalam pertemuan sebelumnya kan. Jadi memang kalau saya melihat kenapa ini kok nggak kunjung usai, karena banyak intrik-intrik politik. Saya yakin penyidik sebenarnya sudah punya berkas untuk bisa menaikkan status tersangka ini, kemudian dia ditahan. Tapi karena ada campur tangan politik ini, saya melihat inilah yang menyebabkan tidak kunjung usai sampai sekarang. Jadi begini Pak Prof, ya saya menambahi sedikit nih. Iya, oke. Pak Prof kan kebetulan saat itu punya toko di Pramuka. Ya. Dan kedua, Pak Prof itu kan ada kedekatan sama Pak Jokowi. Ya. Mungkin itu dikait-kaitkan kali Pak Prof. Ya. Gimana menurut Pak Prof itu? Ya saya kira memang ya wajarlah dikaitkan. Tetapi yang namanya orang berbicara itu harus pakai data, gitu. Jangan hanya mengaitkan karena saya punya sejarah hidup. Saat itu untuk membiayai kuliah, saya kan membuka fotokopi ya sama pengetikan. Jadi saya nggak punya percetakan, hanya fotokopi sama pengetikan. Nah itu kan sejarah hidup saya. Dan itu pun sudah saya sampaikan bahwa saya hanya sampai tahun 2002 kalau tidak salah ya kan. Dan itu saya memang 2003 pun juga sudah
menjadi pimpinan di Mustopo sebagai Kaprodi saat itu. Jadi memang inilah dikaitkan bahwa pasar dibakar di ini, padahal itu sudahlah 2 tahun memang nggak beroperasi gitu ya. Jadi saya kira orang-orang ini memang sudah tidak bisa berpikir jernih. Kita jelasin pun juga percuma. Makanya saya tidak mau tampil-tampil di media, dipanggil di TV One, di News TV. Saya tidak pernah mau, karena apa? Percuma juga kita jelasin, tidak Tapi akan Pak Prof percaya. yakin ya bahwasanya tidak ada keterlibatan Pak Prof membuat ijazah itu ya? Ya Prof? tidak, Yakin sumpah ya? mati pun tidak nih. Oke, saya mau bertanya lagi nih, boleh Pak Prof? Iya, Sob. Di berbagai media ini imbas isu ijazah Jokowi ini kan mengkaitkan Pak Prof mencetak ijazah Pak Jokowi. Dan guru besar Pak Prof diragukan, sehingga sampai guru besar Pak Prof ini diragukan. Gimana sih ceritanya ini? Ya, Aduh, inilah tatkala kita menerima cobaan ini pasti bertubi-tubi. Nah, saya makanya menyikapinya, saya saat kasus ini menimpa diri saya, ya saya konsultasi ke Pak Jokowi. Ya sudah, sabar, tetap semangat dan diam saja. Nah, makanya saya diam, saya tidak mau dipanggil-panggil oleh media. Nah, kaitannya dengan keterlibatan saya ini sama sekali ya, karena memang sudah jelas kok UGM menyatakan bahwa Pak Jokowi itu lulus dan ijazahnya ada gitu. Nah, dikaitkan dengan saya, bahkan saya dituduh mencetak ijazah saya sendiri, padahal saya punya rekam jejak kuliah ya. Jadi saya tekankan bahwa saya memang kuliah S1 di Mustopo, kuliah S2 di Mustopo, kuliah S3 di Unpad ya. Jadi saya juga tidak pernah ada yang namanya kuliah mengaku di UI, nggak pernah. Saya memang nggak pernah membuat biodata saya lulusan UI, juga nggak ada. Nah, jadi saat saya disangsikan S1, S2, S3 saya, itu ya mereka itu ngawur gitu, karena memang saya punya alma mater, saya punya teman-teman kuliah juga gitu. Nah, bahkan guru besar saya, nah bahkan belum lama ini saya melihat di media ya, orang nggak pernah konfirmasi ke saya, hanya main analisis ngawur saja gitu ya. Jadi saya ini guru besar itu memang prosesnya ya 2 bulan lebih itu saya sudah disetujui, tapi SK sampai turun itu memang kurang lebih 3 bulanan ya kan. Nah, sejarahnya saya masih ingat. Jadi tanggal bulan Januari itu kalau nggak salah tanggal 12 itu persetujuan senat berita acaranya ada. Kemudian tanggal 17 Januari 2016 ya itu, nah diajukan dan kemudian oleh LL Dikti, kalau dulu Kopertis wilayah 3 diajukan, disetujulah, kemudian diajukan ke Dikti. Nah, Dikti dari bulan Januari itu Maret sudah disetujui. Nah, memang harusnya orang-orang itu melihat saya ini kan orang kecil. Saya ini orang miskin yang punya cita-cita ya bisa sukses lah seperti orang-orang kaya, seperti orang-orang besar gitu ya. Tetapi saya orang kecil yang sudah berusaha mati-matian, bahkan mungkin kurang tidur, bahkan kurang makan ya. Tetapi begitu saya bisa berhasil ya, tetapi saya dihancurkan begitu saja. Jadi saya sangat menyesalkan ya bahwa proses-proses orang kecil ini, karena orang kecil ini kemudian diragukan, bahkan kita dibully habis-habisan. Nah, ini yang saya sangat menyesalkan. Orang-orang ya konfirmasi ke saya kalau ingin tahu saya ini benar sekolah di mana, lulus tahun berapa, guru besar saya juga asli apa tidak, itu kan bisa konfirmasi ke saya. Tapi nanti bisa ya ijazah-ijazah Pak Prof kita tampilkan di sini Oh ya? bisa. Ada ya? Ya, bahkan pengajuan tanda tangan berita acara senat, kemudian saat persetujuan dari Kopertis atau LL Dikti 3 ada semua gitu kan. Bahkan udah saya kirim saat itu saya kirim ke Revi Harun, saya kirim ke Rismon, saya kirim ke Bitor, kemudian sama pengacaranya Bitor. Nah, makanya karena saya ini tidak mau pusing lah, akhirnya saya
putuskan aja, ya sudahlah, ini cobaan hidup dari Allah SWT. Saya sudahlah, biar saja nanti Allah yang akan menyelesaikan cobaan saya ini. Karena saya jelaskan apapun juga nggak akan percaya. Seperti kasus Jokowi, Benar. sudah ditunjukin ijazah Jokowi pun tetap juga nggak percaya. Nah, makanya saya, ya sudah, nanti biar saja orang yang memfitnah saya, orang yang membabi buta menuduh saya, nanti biar Allah yang akan menyadarkan. Itu aja, Iya. Pak Ali. Dan belakangan ini juga kita lihat yang fitnah Bapak itu si Victor itu sampai sekarang nggak kedengaran lagi ya di mana-mana. Ya, karena Udah diam atau mungkin udah dapat jabatan tuh gimana kira-kira? ya, Bapak? karena saya memang sesuai sarannya Pak Jokowi, saya suruh ngalah aja, suruh diem aja. Nah, ini hebatnya Pak Jokowi gitu, walaupun disakiti terus gitu ya, kita suruh tetap ngalah aja. Nah, saya akhirnya kan saya cabut perkaranya, dan saya tidak mau juga komentar-komentar ya. Cuman karena ini ada berita bahwa saya dituduh ijazah saya palsu, profesor saya palsu. Nah, harusnya mereka itu kan bangga ada orang kecil yang bisa meraih gelar profesor hanya 3 bulan atau 2 bulan lebih gitu kan. Harusnya sebagai jadikan contoh, kok bisa gitu, apa kiat-kiatnya gitu, bukan dibully, bukan terus kemudian direndahkan. Ini kan akhirnya orang kecil mau untuk bisa sukses jadi takut gitu, oh nanti dibully lagi gitu. Tapi saya udah pasrah saja, karena saya mau usik pun ya, karena memang saya punya data, saya memang punya rekam jejak ya. Bahkan saya ini pernah mendapatkan dosen berprestasi tahun 2018 ya kan, tingkat nasional ya. Jadi memang seandainya saya ini bisa sukses menjadi guru besar dengan waktu yang singkat, ya memang saya punya kredibilitas dan punya kemampuan itu. Termasuk saya, S3 saya itu NIM 2010, tapi saya lulus 2012. Memang saya tekun gitu, dan saya memang sungguh-sungguh gitu ya. Bukan seperti orang-orang yang cuman ngomong aja gitu kan. Mereka itu kan mana jadi dosen, jadi guru besar pun juga enggak. Kalau saya kan dari bawah, sebagai kaprodi, sebagai wakil dekan, sebagai direktur, sebagai rektor, dan sebagai guru besar. Saya guru besar pertama di Alumni Mustopo. Oh gitu. Iya. Oke, saya bertanya lagi boleh nih Pak? Boleh. Jadi gini Pak Prof, kehidupan itu biasa pro dan kontra Pak Prof ya. Jadi ya tinggal kita yang menelaah. Ya, kalau menurut kita itu kabar, anggap aja orang pada gila semua Pak Prof. Gitu kan? Iya. Ya, kadang-kadang saya sekarang geli lagi Pak Prof. Sedih kita ngelihat Pak Jokowi, suka tidak suka, beliau itu udah jadi presiden kita 10 tahun. Iya. Tiap hari dibully yang gambarnya, maaf cakap nih, aduh Pak, kadang-kadang kita malu nengok negara lain yang gambarnya benci lah, ya kan? Iya, Saya rasa iya. Pak Prof melihat sendiri ya, Iya, di TikTok di mana-mana, iya. bukan saya ngarang-ngarang kan benar Iya, ya, Pak Prof, iya, ya? betul, iya. Gambar banci lah, kepala tikus lah, macam ini, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang, aduh, Iya. gimana orang kita nih? Kan yang jelas beliau sudah jadi presiden kita. Iya. Yang namanya kesalahan, kesilapan pasti ada di manusia, Pak Bro. Ya kan? Kesempurnaan yang milik Tuhan ya, Pak Bro. Iya. Oke, pertanyaan yang keempat nih. Terkait pendidikan dan Pak Bro dinilai berubah-ubah laman didikti. Bagaimana tanggapan Pak Prof? Kok bisa berubah-berubah itu didikti? Apanya maksudnya yang berubah-berubah itu? Saya kira saya pun melakukan laporan data ke PD Dikti itu juga sesuai dengan data yang saya miliki. Tapi memang seringkali ya, bahkan di LL Dikti kemudian di Dikti sendiri seringkali terjadi error. Bahkan di dalam sister ya kan seringkali ada perubahan. Dulu ada dalam sistem gabung itu ada nama Sijali ya kan. Kemudian sekarang ini kita pakai sister. Nah, memang kadang-kadang data itu error, makanya saya perbaiki karena begitu saya lihat kok nggak sesuai dengan yang saya miliki, maka kami merubah. Memang beberapa kali, mungkin 3 kali kita merubah gitu kan. 2025 pun kita merubah 2 kali karena memang kok nggak sesuai gitu. Bahkan saya di dalam PD Dikti itu saat untuk kepentingan konfirmasi untuk
pendirian prodi ataupun akreditasi, itu ijazah saya nggak ada, padahal udah kita kirim. Nah ini yang seringkali terjadi dan bukan dialami oleh saya sendiri, banyak dari kampus-kampus juga ada, bahkan dulu tulisan saya hilang semua, gitu, jurnal-jurnal internasional, Scopus dan sebagainya hilang. Nah kita kemudian masukkan kembali, bukan berarti kita bohong berubah-berubah, memang sistemnya sering error gitu. Dan saya tekankan, saya S1 Mustopo, S2 Mustopo, dan doktor di Unpad. Ya, nggak pernah saya kuliah di UI, nggak pernah saya juga melaporkan saya dari UI, nggak pernah. Itu yang dibilang tadi berubah-berubah yang dimaksud dengan nomor ijazah sama yang didikte gitu. Iya, jadi katanya di situ ada S1, anu lulusnya bareng gitu. Enggak, kita bawa S1 administrasi itu lulusnya 94, S1 ekonomi itu lulusnya 97, jadi nggak bareng. Datanya yang benar seperti itu gitu loh. Cuman karena ya kan ada itu testimoni Profesor Suyatno mengatakan bahwa saya sendiri ngurus guru besar 5 tahun, kok ini hanya 3 bulan bisa ini. Ya memang kondisinya saya seperti itu kan. Memang saat itu kan ada peraturan yang dikeluarkan saat itu dirjennya Pak Profesor Ali Gufron. Itu mengatakan bahwa pengurusan guru besar itu bisa 2 bulan. Nah saya memanfaatkan momen itu. Nah saya memang loncat jabatan. Saya dari lektor langsung ke guru besar. Ya kan, saya lektor 380, saya kemudian loncat ke guru besar. Saat itu disetujui 872 kumnya. Nah itu berarti golongan penyetaraan guru besar itu saya 4D, ya kan. Nah itu memang fakta objektifnya seperti itu. Jadi memang saya ini tergolong memang ya ulet dan memang cerdas gitu. Saya kuliah S1 pun saya cuma 3,5 tahun. Kuliah S2 1,5 tahun, kuliah S3 hanya 2 tahun. Nah, memang saya memang orangnya apa ya? Kalau punya keinginan itu saya berjuang keras dan memang harus tercapai. Nah, itu yang tidak dipahami oleh orang-orang asal ngomong saja asal mitnah aja. Harusnya ada orang miskin seperti saya yang punya prestasi seperti itu harusnya dibanggakan dan dijadikan motivasi kepada generasi muda, bukan dibully. Iya, gitu benar-benar. Dengan prestasi yang cukup luar biasa, jadi harusnya jadi contoh gitu ya, Pak Prof ya. Jangan jadi bully ya kan? Iya, karena saya memang dari bawah, saya mulai dari dosen biasa, kaprodi, kemudian wakil dekan, kemudian direktur, kemudian rektor, ya kan. Dan saat ini pun saya juga menjadi rektor. Artinya saya berkarya dimanapun, saya memang bisa diandalkan, gitu, punya bukti berprestasi, gitu. Kalau ada isu-isu yang ingin menjatuhkan, wajar. Kenapa? Saya termasuk orang yang prestasinya luar biasa di kampus. Banyak guru-guru saya yang belum guru besar dan bahkan nggak pernah jadi rektor. Sedangkan saya termasuk generasi muda yang tergolong sukses. Guru besarnya saya alumni pertama saya guru besar, kemudian menjadi rektor, ya kan. Bahkan di mana-mana pun saya ditawari jadi rektor. Ya orang mungkin iri sehingga mengatakan bahwa saya guru besarnya disangsikan lah, padahal memang faktanya saya memang nggak nyampe 3 bulan gitu, datanya ada gitu loh. Jadi masa saya nggak mengatakan oh saya 5 tahun, orang memang prosesnya saya memang ya 2 bulan lebih gitu kan. Tapi berikut sama SK-nya itu yang hampir 4 bulan. Tapi saat disetujui itu 2 bulan 1 minggu sudah disetujui. Tapi proses penerbitan SK itu ya 4 bulan. Gitu. Berarti luar biasa ini Pak Prof ini perjuangannya. Ya, dengan seharusnya beliau ini jadi contoh buat adik-adik kita, ya. Malah jangan dibully. Bertanya langsung aja, boleh kok kontak person langsung sama Pak Profnya kok. Langsung datang juga ke Uniji bisa kok. Oke Pak Prof, yang terakhir saya bertanya ini. Dengan ijazah Pak Jokowi ini yang selama ini ya mencuat, bahkan entah gimana-mana lah, saya pusing dengarnya. Apa dampak kehidupan bagi Pak Prof? Oh, sangat luar biasa. Jadi saya itu di netizen itu dibully. Saya tukang nipu. Saya istilahnya menjilat Jokowi dengan membuat ijazahnya Jokowi sehingga saya dikasih wakil menteri, dikasih komisaris. Padahal prestasi saya yang saya dapat itu memang dengan kualitas profesional saya gitu.
buktinya banyak relawannya Jokowi yang tidak punya prestasi seperti saya, karena memang saya ini ya tadi orangnya ulet, dan saya juga setiap malam saya juga beribadah, dan saya selalu pasrah saja sama Allah SWT. Seperti kasus seperti ini, ya udah saya diam saja. Suatu saat pasti orang akan tahu bahwa kebenaran itu di pihak saya. Nah, jadi kalau ditanya tentang dampak luar biasa, bahkan saat ini orang untuk mengangkat saya mungkin menjadi rektor, menjadi pejabat, menjadi di kabinet masih takut. Karena saya dinilai ya, di netizen itu kan luar biasa. Iya. Saya mencetak ini, jasa saya palsu dan sebagainya. Ini sangat merugikan saya. Tapi saya terima dengan ikhlas. Kenapa? Ini bagian dari cobaan hidup saya. Iya. Walaupun saya itu sampai berdarah-darah, kadang-kadang kalau saya bicara ini sampai kayak nangis gitu ya. Karena kok tega-teganya saya ini orang kecil yang punya mimpi, ya udah berhasil, kok tega-teganya menghancurkan dengan fitnah yang memang saya tidak tahu. Bahkan saya sudah bilang sumpah mati saya tidak tahu tentang proses ijazah Jokowi itu. Secara logika, ijazah Jokowi kan sudah digunakan tahun 2004 dan UGM sudah mengakui bahwa Jokowi sekolah dan lulus. Ya. Kenapa masih dipaksakan untuk masyarakat itu untuk mempercayai kebohongan ini? Nah, ini yang kadang-kadang saya prihatin dengan masyarakat Indonesia. Masa sih orang kecil seperti saya sampai berdarah-darah berjuang, kemudian tega-teganya memfitnah saya, membuli saya. Loh, saya ini punya kehidupan, punya keluarga, punya anak istri, ya kan? Bahkan saya ini seorang pimpinan universitas, jadi seolah-olah saya ini nggak benar itu. Padahal saya bisa mencapai prestasi ini. Kalau saya nggak benar, nggak mungkin saya bisa nyampe sampai puncak seperti ini gitu. Bisa jadi rektor, guru besar, bahkan pernah jadi menteri. Loh, kalau hidup saya nggak benar, mungkin nggak dapat keberkahan seperti ini gitu, Pak. Jadi saya minta orang-orang yang terus memfitnah Pak Jokowi dan saya, tolonglah berhenti. Kalau memang ingin mengklirkan langsung aja. Mereka kan bilang meneliti, ya kan? Loh, meneliti apa? Meneliti itu apa metodenya? Seperti contoh, jasa Jokowi peneliti. Diteliti itu kan setelah mereka jadi tersangka. Loh, kalau penelitian kan harusnya kan UGM dijadikan narasumber, Pak Jokowi dijadikan narasumber. Seperti saya nih, saya dituduh ijazah saya palsu, guru besar saya palsu. Kenapa nggak konfirmasi ke saya? Nah, itulah di dalam sebuah metode. Apakah penelitian kualitatif dengan cara apa? Wawancara. Ya, wawancara berarti orang yang dijadikan subjek ya harus diwawancarai dong. Supaya apa? Informasi itu imbang, informasi itu akurat, informasi itu benar. Jangan sepihak-sepihak. Jangan ngarang-ngarang saja. Nah, saya itu sebenarnya sudahlah pengen marah ya, nemui mereka gitu. Tapi saya kan nggak mungkin, kita ini kan orang intelektual. Kalau mereka itu saya anggap masih di bawah saya, mereka dosen aja kayak si Risman, dosen aja dikeluarin istilahnya kan. Kalau saya kan sampai profesor gitu. Kayak Roy Suryo juga mana dia bisa profesor. Nah, harusnya mereka malu dong membuli saya seperti ini. Kalau saya kan jelas datanya ada, rekam jejaknya ada, ya, terus kemudian sejarah hidup saya jelas itu. Kalau saya orang yang tidak punya istilahnya prestasi kemampuan, saya hanya modal SMP, merantau ke Jakarta, bisa jadi doktor, bisa jadi profesor, bisa jadi rektor, bisa jadi wamen. Ini kalau hidup saya nggak benar, terus kemudian nggak lurus-lurus, saya kira nggak mungkin saya nyampe seperti prestasi seperti ini. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Ali. Begitulah perjuangan Pak Prof ya, Pak Iman. Beliau mengutarakan isi hatinya dari keterpurukan merantau ke Jakarta sehingga seperti ini sekarang. Jadi ya memang negara kita ini kadang-kadang lucu. Orang kalau bisa orang prestasi dihancurkan. Justru seharusnya orang prestasi yang kita harus menjadi petunjuk. Kok bisa? Bukan malah dihancurkan. Sekian dan terima kasih. Semoga ini bermanfaat dan juga bermanfaat buat keluarga Pak Profesor Paiman. Assalamualaikum, Pak. Terima kasih, Pak Ali. Sehat selalu.